pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita, kata bersama Yesus. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saudara Allah hidup, maut boleh kalahkan ya. Dan kita adalah umat pemenang. Kita beri semangat karena kematian Yesus ke kayu salib. Terima kasih Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Kita bersama-sama. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sebagai umat pemenang kita berduka cita karena Yesus hidup. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur pada saat ini kami dapat berhimpun di rumah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan doa, dengan pujian. Kuduskan, sempurnakan, dan nikmati ya Bapa. Kini kami akan membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh, di atas ada juga ya. Puji Tuhan, gerejanya besar ya. Sehingga bisa banyak memuat orang dan tetap prokes yang ketat. Ya, salam kepada Pak Samuel Suciono. Kali pertama saya ketemu. Tadi salaman Samuel Suciono. Wah, kok Suciono? Saya pikir begitu, karena nggak pernah ketemu ya. Saya berkata, saya anak rohani Papa. Maksudnya, ini anak jasmani. Ngaku-ngaku Pak ya. Ngaku-ngaku. Jadi saya berkata tadi sebentar, sejak di UI dulu, saya menjadi asisten kesayangan beliau. Sayang beliau sudah meninggal, jadi nggak bisa menyaksikannya ya. Tapi kayaknya dulu waktu dia duduk di depan, saya katakan juga itu supaya diralat kalau salah. Tetapi nggak diralat kayaknya ya, kalau Bapak Ibu ingat itu. Baik, tema kita 1 Korintus, saya ambil dari 1 Korintus 12. Pengharapan akan kebangkitan.
Luar biasa ini tema. Ini masih kematian sebenarnya. Tetapi saya lihat rupanya minggu lalu juga bicara kebangkitannya. Jadi rupanya GKR ini lebih fokus kepada kebangkitan daripada kematian. Dan saya suka itu. Meskipun saya tahu Alkitab lebih fokus kepada kematian daripada kebangkitan. Separuh narasi seluruh perjanjian baru fokus kepada kematian. Itu sebabnya kalau orang berkata Yesus tidak mati, saya bilang kamu salah baca Alkitab. Karena Alkitab itu fokusnya soal kematian. Kebangkitan cuma 2 lembar itu. Hanya 2 lembar. Kenapa penulis Alkitab begitu serius terhadap kematian? Meyakinkan saudara dan saya bahwa Yesus benar-benar mati. Begitupun masih banyak orang tidak percaya. Nah, temanya adalah kebangkitan. Kadang-kadang saya sedih, waktu Paskah pun yang dibahas kematian. Jadi nggak tuntas itu kebangkitan. Sering sekali saya khotbah di Paskah, nyanyiannya itu semua mengenai kematian. Lalu memutar film The Passion of the Christ. Saya berkata, kapan kita bicara kebangkitan ini saat Paskah nih? Nah, jadi pagi ini terbalik. Saat kematian bicara kebangkitan. Lebih banyak bicara kebangkitan. Pengharapan akan kebangkitan. Mari kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan. Satu pasal yang paling panjang dalam seluruh Alkitab mengenai kebangkitan. 1 Korintus 15. Kiranya GKR ini juga kaya akan pemahaman kitab suci. 1 Korintus 15 kita baca bergantian. Ayat 1 sampai 3. Lalu kita lompat. Ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu telah diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi ada tetap pengecualian. Kalau kamu sia-sia, Tuhan sudah melakukan semua, tapi kita sia-siakan, mau diapain? Sebagai bapak jasmani, saya dan ibu, istri saya ada di belakang, biasa. Tadi saya berkata kepada bapak pengurus, jangan didorong ke depan, istri saya begitu. Low profile. Lebih sering bukan low, no profile. Nanti kalau ditulis disuruh ke depan nanti jadi gak enak buat dia, gak dinikmati ibadahnya, saya bilang. Jadi pendukung dari belakang. Oh, bagi saya bagus Pak Sam. Kadang-kadang pendeta lebih hebat istrinya daripada suaminya. Lebih pendeta istrinya dari suaminya. Akhirnya berkelahi di mimbar. Oh, pernah itu. Aneh lah. Mudah-mudahan di sini nggak terjadi seperti itu. Nah, sia-sia. Ayat 3, 1 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Rupanya ayat 4 belum bicara kebangkitan. Kita lanjut ayat 4. 1 ya. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Luar biasa, luar biasa. Dia benar-benar mati. Dia benar-benar dikubur. Dan dia benar-benar bangkit. Karena ini temanya kebangkitan, saya akan fokus kepada kebangkitan. Tetapi saya singgung kematian ini, bagi siapapun yang meragukan Kristus mati, itu satu kebodohan yang luar biasa. Karena apa? Bukan hanya Alkitab bicara kematian Kristus, tetapi juga buku-buku sekuler bicara soal kematian Kristus. Salah seorang ahli teolog yang sangat radikal, yang banyak skeptis, menolak apa yang ditulis Alkitab. Dia berkata apa?
bicara soal kematian, maka dari seluruh kehidupan Yesus, itu adalah yang paling diketahui secara publik. Dengan perkataan lain, kita tidak mungkin menyangkali itu. Karena seluruh penduduk Yerusalem di kala itu, mereka menyaksikan bagaimana dia digiring sampai akhirnya disalibkan di bukit Golgota itu. Dan Alkitab jelas berkata, untuk apa dia mati? Bukan karena dosanya. Dikatakan di sini apa? Kristus mati karena dosa-dosa kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih. Aminkan. Setiap hari Minggu datang ke gereja, datanglah sebagai orang berdosa, jangan datang sebagai orang benar. Dan sesudah itu, akui, sesali, tinggalkan. Beres. Nanti Senin dosa lagi Pak, itu soal lain lagi. Soal lain lagi. Kadang-kadang kita itu ya belum terjadi udah dihitung-hitung ya. Jangan dong. Belum berbuat dosa kok. Kita bicara pengampunan. Nah kalau dosa lagi, diam. Jangan bicara kalau dosa lagi. Nikmati dulu pengampunannya. Begitu. Oke lah, sekiranya andai kata berdosa gimana? Hari Minggu lagi minta ampun. Apa itu bermain-main? Ya kalau Anda bermain-main, ya bermain-main. Tapi kalau Anda serius, tetapi gagal juga, nikmati pengakuan dosa setiap hari Minggu. Makanya lagu-lagu, dari belenggu keras dan teguh, pada Yesusku datanglah, ku terlepas merdeka penuh, Yesusku datanglah. Itu menunjukkan betapa mengerikan dosa itu. Saudara-saudaraku yang di gereja, yang di balkon, maupun yang di live streaming, saya mau berkata kepadamu, tak ada seorang pun di antara kita yang bisa melawan dosa. Saya ulangi ya, untuk kalian ulangi nanti. Tak ada seorang pun di antara kita yang bisa melawan dosa. 1, 2, ya. Makanya saya cipta lagu, Tuhan Yesus ku sadar ku lemah, Tuhan Yesus ku sadar ku amat hina, Tuhan Yesus siapakah diri hamba, hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan ampunilah dosaku. Saya teriak. Mengapa teriak Bapak Ibu sekalian? Karena saya tiba kepada kesadaran. Saya begitu serius Tuhan mau ikut Tuhan. Begitu serius Tuhan hidup benar. Tapi kenapa berdosa lagi? Mungkin Bapak Ibu mengikuti YouTube ya. Tadi ada yang berkata, keren YouTube-nya Pak. Saya senang. Baguslah. Berarti ada juga yang normal pikirannya. Tidak semua gila ya. Karena ada yang gila di live chat saya. Dimaki-maki saya. Opung, udah tua bangka, tinggal kuburan. Saya berdoa, kiranya kau lebih dulu mati dari saya bilang. Loh, karena apa? Tidak ada jaminan kan orang lebih tua, lebih dulu meninggal? Gak ada, Bung. Siap-siap kau mati ya dalam waktu dekat, saya gitu. Sengaja nakut-nakutin. Kalau terjadi mati gimana? Berarti keadilan Allah atas dia dong. Orang saya begitu capek, berlelah-lelah untuk melayani. Ya, dan Bapak Samuel, tidak pernah saya cantumkan nomor rekening. Gak perlu. Gak perlu. Saya sadar, ngomong begitu. Saya gak perlu anggung, hanya perlu hatimu. Oh iya, inilah buah dari Bapak Anda. Halo. Figur hamba Tuhan yang membuat saya terpesona salah satunya adalah beliau ini. Maksudnya ayah yang sudah di sorga. Begitu rapi, begitu teliti, begitu sabar, ngomongnya pun pelan-pelan. Dan itu sangat cocok buat saya karena saya begitu kasar, begitu keras. Jadi melihat saya tidak terpukau dengan kekerasan. Mungkin karena saya keras kan. Tapi saya sangat terpukau dengan kelembutan.
Jadi kalau saya dulu dibawa ke rumah, ketemu sama ibu, ketemu sama anak-anak, begitu, saya senang itu. Saya dibikin asistennya, kalau nggak bisa datang saya disuruh mengajarkan, saya belajar disiplin, saya belajar hidup benar. Sampai detik ini, maka saya bersyukur, saya diundang ke sini sama Pak Ben, langsung mau saya kembali ke Galileanya. Kalau menjadi isi Alkitab, dipanggil di Galilea, dipanggil lagi di Galilea, lalu diutus. Ya, terima kasih. Nah, apa yang mau saya katakan dari YouTube itu? Bapak Ibu melihat ada orang yang disebut musuh bebuyutan saya. Sebenarnya bukan musuh bebuyutan, saya dimusuhi. Dia salah, saya koreksi. Dimaki-maki saya koreksi. Saya bilang sekiranya saya bisa tutup mulutmu, saya tutup. Saya bilang begitu. Sampai Muri Wali berkata, ih, sadis juga. Bapak katanya, oh iya, lumayan mulutnya ditutup. Kalau di zaman gereja mula-mula, dibunuh. Siapa yang belajar teologi di sini? Ada? Itu dibunuh. Karena apa? Pengajaran merupakan salah satu yang sangat serius dalam Alkitab. Kita tidak tahu bagaimana Martin Luther senyum. Kita tidak tahu bagaimana John Calvin senyum, John Wesley. Kita tidak tahu Petrus, Yohanes bagaimana mereka ngomongnya pelan atau lembut. Model Pak Suciono atau model Pak Nggak tahu kita. Yang kita tahu adalah pengajarannya. Jadi penting pengajaran. Gak ada gunanya ngomong, kita harus lemah lembut, kita harus penuh kasih, kita perlu rendah hati. Tapi orang langsung dipolisikan. Ketika orang itu berkata, MS sudah diprofile. Wah, saya memuncak itu. Nah, yang satu ini saya nasihati juga sama. Sebenarnya saya mau mempolisikan ya, tapi mau diapain ya? Ya udahlah, kasihan sudah tua. Loh, kamu dibimbing pengajaran kok begitu? Singkat cerita, akhirnya dibongkar melalui mulut seorang. Kamu jangan main-main, kamu kembalikan uang 200 juta. Kalau tidak ada itu, saya akan live, telepon, langsung bicara live dengan janda-jandamu yang kamu bersetubuh, berselingkuh. Kadang-kadang ibu menelepon saya, di mana Pak X? Saya berkata nggak ada. Kamu sering tidak pulang ke rumah, saya tahu kartumu. Kurang ajar kamu. Saya begitu bergetar mendengar itu. Pantesan saja selama ini kami selalu nggak cocok, cekcok. Rohnya beda soalnya. Saya baru kenal Pak Samuel, tapi rasanya cocok. Ya mungkin karena rohnya sama kali ya. Ada orang Pak belum pernah ketemu, langsung banyak perbedaannya di otaknya. Duduk berdekatan pun nggak mau. Nah, ada begitu. Mungkin Pak Samuel atau kalian juga merasakan itu ya. Jadi memang ada yang namanya indera keenam. Roh Kudus memberikan kepada kita. Kembangkan indera keenam itu, iman itu. Perempuan kalau nggak ada indera keenam, datang kepada cowok, memberi pengharapan yang hebat-hebat, wah bisa kecewa. Kita bicara pengharapan, saya kira paling ngerti pengharapan perempuan. Berharap dinikahi, ternyata udah 4 tahun pacaran nggak juga dinikahi. Berharap dikasih apa itu lagu itu? Kau janjikan berbulan madu. Tahu lagu dia? Kau janjikan sepatu baru dari kulit rusa. Senang dong. Kalau dijanjikan kita liburan Desember ya ke Amerika ya. Senang dong. Tapi ternyata apa? Memang tapi janji, tinggal janji. Apa? Sepatu baru hanya mimpi. Ya ganti aja sepatu baru atau cincin atau apa, atau uang atau libur kemana. Pengharapan palsu. Dosa mengerikan. Makanya saya berkata tidak bisa kita lawan sendiri. Puji Tuhan Kristus mati untuk dosa. Sekarang saya berangkat kepada kebangkitan. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebangkitannya
itu tempat pengharapanmu dan pengharapanku. Pengharapan kita Pak Sam. Bahwa Pak Suciono sekarang ada di sorga di tempat bahagia, betul nggak? Kalau kita besok dipanggil, kita ketemu. Ada reuni yang kekal. Kalau itu dimiliki, wah luar biasa. Tapi kalau itu nggak dimiliki, artinya apa? Kematian membuat semua selesai. Semua karir selesai. Semua ambisi selesai. Semua kemegahan selesai. Sia-sia. Tetapi pengharapan kepada kebangkitan membuat beda. Nah sayangnya jemaat di Korintus diajarkan kebangkitan nggak ada. Makanya 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kami. Jadi Rasul Paulus langsung bereaksi. Kamu berkata tidak ada kebangkitan, berarti kami sia-sia. Saya dari Judaisme, agama Yahudi yang lama, saya mati-matian menyerahkan, berkali-kali mau dibunuh. Tetapi kau bilang tidak ada kebangkitan, sia-sia. Buat apa saya capek-capek memberitakan? Bukan hanya imanmu sia-sia, aku juga sia-sia. Itu yang dikatakan di sini. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami telah katakan, Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, seperti kalian katakan, orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16 kita baca, satu yang. Sebab jika benar, orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala yang hidup. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidupmu adalah hidup I want to be rich, and yes, you become a richest man, one of the richest men di Indonesia. Habis itu kamu mati, selesai. Setelah dikubur, cacing-cacing tidak tahu siapa orang kaya orang miskin, betul nggak? Khotbah ini pernah saya bikin khotbahkan ini di GKI Sunter. Kalimat yang tadi itu membuat seorang yang selama ini nggak pernah mau melayani Tuhan, selalu sibuk dengan tokonya, udah dibujuk sama majelis berganti-ganti, tetap nggak mau. Karena bagi dia waktu itu sangat penting, uang itu sangat penting. Bolui bocia, ya dong. Sekiranya ada lui juga, kalau nggak banyak bohocea itu, ya tuh, bolui bocia itu atau bohocea itu. Tapi dia dengar kalimat itu, rupanya ditancapkan Tuhan dalam hatinya. Saya udah mau pulang Pak, ditahan sama majelis. Bukan ditahan mau makan. Tadi Bapak bilang kan jangan pulang dulu, jangan pulang dulu, ibu mau ajak makan. Oh puji Tuhan, saya memang pengen ketemu ibu Pak. Ketemu Bapak kan udah nggak bisa kan, ketemu ibu dong. Loh Bapak Ibu, kalau kalian ada perasaan kangen, ngerti maksud saya? Oh iya, hidup jangan diukur materi semua lah. Kalau ada rasa kangen terwujud, hatimu sehat, jiwamu sehat. Kangen sama istri, kangen sama suami, kangen sama anak, kangen sama cucu, beri waktu untuk itu. Oh terus terang saya diundang ke sini salah satu itu, kangennya terobati kan begitu. Nah tadi Bapak bilang jangan pulang dulu Pak ya. Nah ini ditahan, jangan pulang dulu. Ngapain? Ternyata datang yang tadi itu. Begitu duduk, diatur tempat duduk di ruang majelis, dia berkata, Pak, saya terkesan khotbah Bapak, sambil dia meneteskan air mata. Kalau kita mati Pak, cacing-cacing tidak tahu siapa orang kaya orang miskin. Lalu kemudian sesudah itu majelis berkata, Pak, puji Tuhan Pak, Bapak memberkati Bapak.
Bertahun-tahun, 3 tahun terakhir ini kita bujuk supaya ikut melayani. Gak pernah terlibat. Wah, kalimat sederhana begitu bisa membawa orang berubah ya katanya. Saya berkata, tahu nggak? Itu nggak ada teks itu di khotbahku. Itu tambahan itu. Lihat tadi udah kututup Alkitab. Lalu saya berkata, ya kita pulang. Benar-benarlah hidupnya. Jangan duit terus. Jangan toko terus. Kalau kita kaya, mati, habis juga. Dikubur, habis dikubur. Cacing gitu nggak bedain. Ini gitu. Udah ditutup Alkitab. Jadi nggak termasuk dalam khotbah, Pak. Itulah hebatnya Tuhan. Jangan kirain kita siapkan matang-matang Yunani, Ibrani. Bahas. Itu menjadi berkat. Belum tentu. Yang penting do your best. Itu prinsip saya melayani Tuhan. Puji Tuhan. Hidup kita tidak sia-sia. Karena benar-benar kita berharap kepada Kristus yang bangkit. Wow. Saya sangat suka kebangkitan. Khotbah kebangkitan. Gak usah pakai catatan juga gak apa-apa. Cuman perlu pakai catatan supaya tahu apa yang diprioritaskan. Pengharapan Bapak Ibu bagus. Berharap bagus. Istri saya ikut kan. Salah satu yang terkesan kepada saya adalah waktu saya membantu dia ketika kami masih pacaran. Ya, karena mungkin bahasa Inggris saya lumayan bagus. Jadi dia minta saya menerjemahkan artikel-artikel. Salah satu mengenai itu adalah teori bunuh diri. Mungkin istri saya masih ingat tuh. Nah, salah satu yang nempel di otak saya sampai sekarang adalah apa? Kenapa orang bunuh diri? Karena tidak ada lagi pengharapan. Sekiranya ada sekecil saja pengharapan, dia tidak akan bunuh diri. Siapa itu namanya Emaya? Siapa namanya ya? Buku siapa itu? Hah? Siapa katanya? Pemalu istri saya. Teriak dong yang sampingnya. Siapa katanya Pak? Itu soalnya teori sosiologi. Saya kan teknik. Cuman saya menerjemahkan. Cuman itu nempel di otak saya. Selama ada pengharapan sekecil apapun. Itu sebabnya saya berkata, jangan terus pancing-pancing orang datang ke tempat kebaktianmu. Selalu penyembuhan. Setiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tidak ada model itu di Alkitab. Tidak ada di perjanjian lama. Tidak ada di perjanjian baru. Kalau benar itu ada padamu, maka kau manusia paling hebat di bawah kolong langit. Paling diurapi yang pernah ada. Nah, orang terus berdatangan, Pak. Lo berdatangan, lu terus bikin pancing terus. Ulang tahun pun ngomong penyembuhan. Ini ngomong penyembuhan. Nah, orang sekecil apapun pengharapan itu, dia akan datang. Masih ingat Ponari? Ponari anak kecil, celup-celup batu ke dalam air. Wah, dari Tangerang, dari Bekasi, dari Cilegon, semua. Sampai katanya di sekitar rumah Ponari, itu manusia membludak, mereka saling menginjak. Jadi memang pendeta kalau mau kaya raya cepat, buang semua hati nurani, berani berbohong, lalu juallah pelayanan pakai penyembuhan. Saya tidak mengatakan orang yang di sana itu begitu. Saya sedang mempertanyakan. Saya tidak mau ada orang ditipu. Orang lain kamu tipu, saya tidak bisa. Saya masih hidup, saya melihat jelas. Ini zaman medsos. Kalau kamu melakukan itu, saya tidak tahu itu urusanmu. Tapi kamu publikasikan. Tidak ada model begitu, saya bilang. Jawab saya. Tidak pernah dijawab. Anak buahnya menjawab ngaco, memaki-maki, memfitnah. Pengajaran itu penting. Pengharapan itu. Dan jangan lupa. Orang bisa bayar 1M, 2M, 3M ke rumah sakit. Dan mati. Marah enggak, Pak? Enggak kan? Nggak ada marah. Dia sudah berharap kasih 2M, 3M, 4M, 5M. Sama halnya Pak, pergi ke pendeta. Nanti kalau Pak Samuel bikin ibadah penyembuhan 2 kali seminggu di luar hari Minggu, ya. Siapa tahu kan ada yang sembuh. Lalu kemudian hadir di YouTube, lalu bikin 2 penyembuhan, saya melihat
Ada orang penyakit ginjal. Wah, barusan dijamah Tuhan Yesus. Nah, mana bisa dicek oleh orang kan? Orang yang dengar jutaan orang. Lalu tiba-tiba nanti orang bersaksi. Itulah yang dibikin oleh Benny Hinn. 39 tahun baru ketahuan bohongnya. Tapi saya berkata, sejak tahun 2006 saya sudah curiga sama dia. Ketika saya langsung mendengar dia di Ancol itu di karnaval. Orang berkata, Pak, Bapak bikin di YouTube harus diuji. Bukan saya yang bilang uji. Alkitab berkata uji. 1 Yohanes, ujilah, jangan sembarang percaya. Tapi gimana cara mengujinya, Pak? Oh ya, kau perlu memiliki satu kemampuan. Bagi orang yang tidak tahu main gitar, semua tadi permainan gitar bagus, betul nggak? Semua permainan musik bagus. Tapi bagi orang yang ngerti, apalagi tingkat guru di atas, dia tahu ini bagusnya ini bagusnya ini, kurang ini. Nah, dalam teologi juga begitu. Pengharapan bagus, tapi jangan sampai berharap yang salah. Saya ulangi. Pengharapan bagus, tapi jangan sampai berharap yang salah. Apa maksud saya? Semua agama berharap sesudah mati bangkit, betul? Saya tanya, semua agama berharap sesudah mati bangkit, betul? Betul. Agama Kristen mati bangkit, agama Islam mati bangkit, agama Yahudi mati bangkit, dan yang lain. Kalau tidak ada kebangkitan, hidup, lahir hidup, mati selesai, itu nggak mulia, nggak agung. Dari semua kepercayaan ini, semua umat berharap. Berarti ada yang benar, ada yang palsu, betul nggak? Terima kasih, ada yang manggut. Serius ini. Agama A berharap kebangkitan, ya. Agama B berharap kebangkitan, ya. Agama C berharap kebangkitan, ya. Agama Kristen berharap kebangkitan, ya. Padahal berbeda-beda. Apakah semuanya benar? Atau tidak ada yang benar? Atau orang berkata begini, A berkata ada, B berkata nggak ada, C berkata ada, padahal nggak ada, salah. Jadi kalau gitu kamu juga salah. Saya berkata begini, memang pembohong nggak boleh bicara, karena apa yang dikatakan itu bohong. Pendeta A ternyata pembohong, pendeta B ternyata pembohong, pendeta C ternyata pembohong. Tapi kalau ternyata pendeta Benyamin jujur, boleh nggak bicara? Boleh. Jadi jangan kita gara-gara pembohong, pendeta pembohong, pendeta pembohong, pendeta pembohong. Yang tidak pembohong nggak boleh. Jangan, salah itu. Ngerti nggak ya? Saya berkhotbah gaya pendekatan berpikir. Karena itu yang dikatakan oleh Paulus. Bagaimana kalian katakan nggak ada kebangkitan? Kristus bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan, Kristus nggak bangkit. Kalau Kristus bangkit, berarti ada kebangkitan. Dan kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia kita hidup. Sia-sia saya percaya. Kami bohong kepada Allah. Dan kalau hanya dalam hidup ini saja kita berharap, maka kita orang paling malang. Saya mau kaya. Saya mau punya showroom. Saya mau manusia bebas. Bebas ke seluruh dunia. Saya mau free life, free love, free sex. Habis itu mati, busuk. Kalau mati selesai masih lumayan. Ingat baik-baik. Alkitab tidak pernah berkata mati selesai. Saya ulangi. Alkitab tidak pernah berkata mati selesai. Alkitab berkata apa? Setelah mati diadili. Ini yang mengerikan. Makanya saya mengerti kalau orang yang punya karunia penginjilan, dia teriak, dia berkata, pulang, pulang, jangan main-main dengan hidupmu. Sama seperti siapa itu, Johnson ya, pulanglah, pulanglah, jangan terlambat. Sambil nangis-nangis dia di mimbar itu. Tuhan Yesus buka tangan, tunggu kau pulang. Karena apa?
Johnson meyakini pengharapan kepada Kristus yang membawa keselamatan yang pasti. Dan itu sesuai dengan ayat 1. Masih ingat ayat 1? Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. So pasti pasti selamat. Itu sebabnya kami yang tidak peduli dengan uang, saya termasuk di dalamnya. Saya jujur, hati nurani bersih. Saya nggak peduli dengan uang. Saya berkata kepada Tuhan, urusanmu mengurus saya. Saya sudah tinggalkan insinyur saya engineering metalurgi. Sekiranya saya kerja di sana, saya bisa berlimpah kaya. Tapi Tuhan memanggil saya, I'll do my best. Saya tidak akan pikirkan uang. Tuhan memikirkan saya. Itu sebabnya semua anak saya masuk UI, Pak. Saya berkata, Pak, di Perkantas uangnya nggak banyak. Persekutuan kantong terbatas. Perkantas. Di sini banyak orang Perkantas. Jadi saya berkata, Tuhan, masukkan semua masuk UI. Tidak mungkin saya bayar kalau Trisakti. Udah begitu pun istri saya masih bikin surat kemiskinan terus. Waktu masuk ke penabur, harus bikin lagi, perbaharui lagi, supaya bisa dapat kemurahan. Nah kalau di UI masuk, puji Tuhan. Nomor 1, nomor 2 beda nanti, makin kecil. Nomor 3 makin kecil. Nah saya Pak, saya masuk UI gratis. Karena saya bukan hanya dapat beasiswa, saya dapat honor sebagai asisten. Jadi saya berlimpah uangnya waktu saya masih nggak bayar nggak bayar orang tua saya, 1 sen pun nggak bayar. Maka saya berkata kepada anak-anak saya, kalian semua masuk UI. Papa kaya di sorga, kaya rohani, tidak kaya secara jasmani. Dan puji Tuhan, saya sudah mendekati kepala 7, saya tidak kekurangan 1 sen pun. Saya tidak bicara secara materi. Rohani udah pasti melimpah. Tapi saya bicara secara materi, tidak kekurangan. Saya berkata kepada anak-anak, kalau kalian mau kasih uang kepada Papa, itu karena kalian punya rasa syukur. Tapi jangan pernah kasih uang karena kalian kasihan sama Papa. Papa bahkan punya tabungan, bisa membantu kalian. Nanti siapa yang tidak punya rumah, saya akan belikan rumah sama kalian. Mereka lihatin saya. Dari mana uang Papa? Curi dari mana? Sampai istri saya pun berbisik. Anak nanya loh, dari mana uangmu? Saya bilang, saya tahu dari mana. Kan gak semua aku lapor. Namanya hamba Allah. Loh, kalau Tuhan berkenan Pak. Kalau Tuhan berkenan. Aduh, sekali lagi. Kalau Tuhan berkenan. Sekali lagi. Kalau Tuhan berkenan, sekali lagi ya. Kalau Tuhan, loh, kan itu lagu kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Kau besar, Kau besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, nyanyi, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kalimat ini ingat, Nah itulah pengharapan. Pengharapan akan kebangkitan, keselamatan yang kekal. Kalau nanti pasti masuk surga. Coba diulangi, 1, 2 ya. Pengharapan akan kebangkitan, berarti apa? Keselamatan, hidup kekal. Kalau nanti mati, pasti masuk surga. Amin enggak? Coba saling nanya dulu sama sebelahnya. Amin enggak? Jangan enggak amin. Jangan enggak amin. Saya nggak sedih Pak Suciono meninggal dunia. Maksud saya apa? Karena sudah di sorga. Pindah tempat dia kan? Ya. Waktu itu saya sedih. Waktu di sini ya, disemayamkan di sini ya.
Itu sih sedih ngelihat, aduh udah selesai. Mungkin karena saya tidak punya bapak. Bapak saya meninggal sebelum saya lahir. Saya sensitif dengan orang-orang tua. Jadi istri saya tahu itu. Puji Tuhan, udah pasti ya. Nah tapi kalian bilang, Pak Pendeta ini kan masih di dunia. Kita belum bicara sorga. Nah, pengharapan kepada Kristus yang bangkit memberikan apa? Hidup lah nyanyiannya. Hidup berkelimpahan. Pak Ben ya? Pak Ben, dia kan hidup berkelimpahan kan? Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Perhatikan ayat itu. Coba baca sekarang. Itu kalimat Tuhan Yesus itu. Yohanes 10 itu, aku datang. Oh, udah ada di situ. Terima kasih ya. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi di dunia ini berharap melimpah dalam apa? Terserah. Orang yang belajar, orang melayani, orang bekerja, orang yang bisnis dagangan, selalu katakan, saya kalau lihat gedung ini Bapak Ibu, saya kalau lihat gedung ini udah amin nih. Coba, saya kan kenal Pak Sucono, orangnya sangat sederhana. Ya, tasnya pun itu juga dulu ke UI. Ya, yang warna apa itu? Yang masih ada nggak ya? Ya. Tapi bisa bangun gereja begini. Saya kagum loh Pak. Kalau lihat ini, tadi saya berkata sama istri saya, udah pernah belum gereja Pak Sucono yang baru? Udah pernah, tapi waktu dulu meninggal, jadi nggak begitu saya perhatikan. Nah, nanti kita lihat. Ini megah. Satu pilarnya aja berapa ini? Satu pilar. Yang bisa 20 juta. Ya, bawa uangmu katanya. Berapa pilarnya? Hidup berkelimpahan. Karena kita berharap kepada Kristus yang bangkit. Karena apa? Yang mati bisa bangkit. Itu sesuatu yang biasa atau yang luar biasa? Alamilah yang luar biasa dalam hidupmu. Nanti kalau kepada rapat, kunjungi kampus kita, STT Trinity. Khususnya Pak Ben sama Kak Samuel. Ya, diundang khusus. Nanti disambut pakai karpet merah. Orang berkata, gila loh bikin STT. Gereja aja gagal. Tapi udah jadi. Ini kampus ruko. Diketawain kita dulu. Apaan kampus ruko? Padahal saya udah bangga loh Pak. Karena kampus ruko itu 5 lantai, 36 meter. Diketawain juga sama orang. Oh kampus ruko ya. Setelah tahun ketiga, akhirnya apa? Ruangan udah habis semua untuk mahasiswa, untuk admin, untuk dosen, untuk ini. Akhirnya apa? Mahasiswa tahun ketiga direncanakan di garasi. Setelah saya tahu, aduh janganlah di garasi lah. Selama ini aja kita udah diketawain, dia bilang kampus ruko. Nanti dia bilang, oh lu yang kuliah di garasi ya. Aduh. Nanti dihina. Kalau dihina kita soal lain, nanti dihina Tuhan kita. Itu soal yang serius. Oh itu kan Amsal 30 kan. Jangan biarkan aku miskin dan mencuri, mencemarkan nama Tuhan. Tapi jangan juga kasih aku kekayaan, membuat aku sombong. Wah puji Tuhan. Hidup berkelimpahan. Dan kalau begitu apa? Bukan hanya hidup berkelimpahan. Ayat ini tidak sia-sia. Tadi kan dikatakan sia-sia. Kita nggak sia-sia, hidup berlimpah. Kalau dijelasin semua luar biasa. Ditutup dengan, karena itu saudara-saudara kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kalau dimulai dari ayat 55, Paulus sedang mengutip perjanjian lama. Dia nantangin maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut sudah ditelan oleh kematian Yesus. Wow, dia bicara begitu. Setelah itu dia berkata, syukur kepada Allah yang membawa kita kepada kemenangannya. Maka diakhiri dengan ayat 58 itu.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Sebenarnya terjemahannya itu lebih bagusnya begini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdiri teguh. Karena apa? Karena pengharapan kita pasti. Jangan goyah. Sebenarnya berdiri teguh juga goyah dong ya. Tapi itulah cara Paulus. Kadang-kadang dari berbagai sisi dia mengatakan hal yang sama untuk mengulang-ulang. Karena kita ini pelupa. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan, begitu sebenarnya bahasa aslinya. Ini tidak bicara soal persekutuan. Bahwa di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pelajar yang sudah mengenal Tuhan, persembahkan pelajaranmu kepada Tuhan. Tidak sia-sia. Pebisnis, bisnis kecil-kecilan, jangan minder bisnis kecil-kecilan. Dari kecil-kecilan jadi sedang-sedangan kan? Dari sedang-sedangan jadi besar-besaran. Jangan takut. Asal Tuhan mau. Ingat tadi El Shaddai. Pengharapan. Saya memulai dari yang kecil Tuhan. Oh puji Tuhan. Coba nanti kalau ke Parapat kunjungi kampus kita itu ya. Saya sendiri terkagum-kagum Pak Ben. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada orang, makanya tadi saya bilang sama istri saya. Doakan tuh. Kampus semegah itu. 100 tahun pun masih oke. Paling kuat kita dikasih Tuhan 20 tahun lagi. Sesudah itu siapa yang melanjutkan? Ya di sini ada Pak Samuel. Melanjutkannya. Jadi gembala. Ada anak-anak rohani yang lain. Asal benar. Nah kalau nggak benar Pak. Tiba-tiba di sini dibikin tempat dansa. Kan enakin dansa kan. Naik turun kan. Wah asik kan. Meluncur. Tapi karena anak Tuhan semua. Sungguh-sungguh semua. Saya berkata begitu juga STT kita. Harus didoakan. Orang yang sungguh-sungguh. Ratusan tahun ke depan. Makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin cinta Tuhan. Saya berdoa tutupi semua kelemahan kekuranganku. Angkat semua yang hal-hal yang baik yang kau tanamkan dalam diri hambamu. Supaya mereka pelototi. Dulu pendiri STT ini hidupnya seperti ini. Puji Tuhan. Pengharapan kepada Kristus. Merubah hidup secara radikal. Saya ulangi. Pengharapan. Jangan teori ya. Jangan teori. Dan ingat sekali lagi. Kita tidak pengharapan palsu loh. Ini serius. Alkitab itu benar. Kristus benar bangkit. Kubur kosong itu. Tidak ada seorang pun musuh kekristenan yang bisa berkata ini kuburan Yesus. Tidak ada. Memang dia bangkit tuh. Dari memang fakta. Perjanjian lama, perjanjian baru. Makanya tadi 3 ayat pertama. Itu sudah ada. Saya kasih tahu kepada kamu katanya. Perjanjian lama, perjanjian semua. Jadi pengharapan kita pasti sejati. Bukan palsu. Itu sebabnya nikmati keselamatan. Nikmati hidup kekal. Dan layani Tuhan sungguh-sungguh. Saya ulangi. Ayat 1 bicara soal keselamatan. 1 dan 2 sampai 3. Lalu kemudian. Ketika dia bahas tentang hidup sia-sia. Dia lawan. Tidak. Kita tidak sia-sia. Kita hidup berkelimpahan. Yang ditanam dalam kelemahan. Nanti akan tumbuh dalam kemuliaan. Maafkan saya nggak sempat baca-baca semua. Habis waktu kita. Saya terangin aja semua. Tapi 1 Korintus 15 itu udah luar apa? Luar kepala. Saya sangat beri. The longest passage. Regarding the resurrection. Sangat jelas. Kristus jelas bangkit. Itu bagian pertama. Bagian kedua. Karena itu kita pasti bangkit. Yang ketiga. Bagaimana bentuk kebangkitannya? Dia berkata. Yang ditanam dalam kelemahan. Akan tumbuh dalam kemuliaan. Kekuatan. Apa yang kau tanam. Bukan itu yang tumbuh. Makanya saya katakan. Kita mengalami keselamatan. Kita mengalami kemuliaan. Dan diantara. Kita diselamatkan. Dan kembali ke surga. Mengalami kemuliaan kekal itu. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini teori. Tapi jangan mau teori. Langsung terapkan. Saya mau tutup dengan kesaksian seorang Profesor Gary Habermas.
Kalau lihat itu, Pak Ben, bukunya banyak bicara soal kebangkitan. Itu jagoan kebangkitan. Bukunya banyak kebangkitan. Siapa yang melawan soal kebangkitan, salah satu dialah itu. Satu ketika istrinya Debbie sakit kanker, singkat cerita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia terus diam, murung di satu tempat istirahatnya yang sangat sepi di dekat pantai. Dia memandang ke pantai dengan kosong. Tidak ada lagi Debbie. Life is nothing without Debbie. Begitulah dia. 2 minggu lewat, kosong. Sampai, ini cerita Gary Habermas ini. Mahasiswa saya menelepon saya. Dia berkata, Prof, kok belum muncul di kampus? Apakah karena ibu meninggal dunia? Bukannya Prof selalu ngomong, kematian itu semacam sehelai pintu yang harus kita lewati untuk masuk kepada kekekalan. Prof yang ngomong itu. Berarti Debbie kan sudah di dalam kekekalan, Prof. Bukankah Prof berkata, Allah sudah membangkitkan Yesus abad pertama? Allah yang membangkitkan Yesus abad pertama, gak sanggupkah Allahmu membangkitkan Debbie juga? Merinding saya ngomong ini. Dia berkata, pertanyaan mahasiswa itu menemplak saya, menampar saya. Seperti dia katakan apa? Percuma kau mau belajar selama ini semua. Percuma kau mengajar. Tapi saya bangga bersyukur. Mahasiswa saya mengingatkan saya kembali. Lalu dia berkata, tidak ada lagi sorrow. Itu lagu kita tadi ya. Allah yang besar mengalahkan grief. Tadi ingat itu lagu itu bahasa Inggris itu. Allah yang besar mengalahkan kegagalan. Allah yang besar. Apapun yang negatif dalam hidupmu saat ini katakan, Tuhan terima kasih. Kau sudah bangkit. Pengharapan saya ke arah kepadamu. Dan itu yang dikatakan Gary Habermas. Sekarang no more sorrow. Goodbye sorrow. Dia langsung pergi ke kampus. Dan dia mengajar dengan bagus. Dia berkata, how is Debbie? Well, fine. She has been in heaven. Dia sudah bersama Bapa Surgawi. Beda ya? Beda. Nah saya mau jangan kalian seperti Gary Habermas yang hanya tahu teori. Tidak ada konkretisasi dalam hidup. Tapi katakan, Kristusku bangkit. Karena itu, cara bisnisku mesti beda. Kristusku bangkit. Karena itu, cara melayaniku mesti beda. Kristusku bangkit. Cara ber-IT mesti beda. Dari tadi kuperhatikan, kalian memainkannya bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka dulu. Rapi sekali. Tapi kadang-kadang kepalanya nggak muncul. Cuma segini. Saya pikir, coba diangkat sedikit, kasihan yang main gitar. Saya pikir gitu. Layani, puji Tuhan. Pebisnis, apa saja. Keluarga. Kristus bangkit, nothing is mustahil. Suami saya bisa dirubah, istri saya bisa dirubah, anak saya bisa dirubah. Pengharapan akan kebangkitan.